zaman sebelum-sebelumnya kita dengarkan, tapi sebelumnya barangkali Pak Yudo selaku Ketua Budi dan juga Pak Heru menginisiasi program ini, kegiatan ini yang akan kita lanjutkan nanti inisiasinya Pak Heru dengan diskusi dalam masalah kalau mudah-mudahan Ibu baca kali saya dulu adalah demo Pak Heru yang mungkin sekarang kebijakan dari saya, maka kita lanjut dengan Pak Yudo untuk menyampaikan, mungkin kalau bahasanya memberikan pencerahan Pak, monggo Pak Yudo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Bapak sekalian yang kami hormati. Semoga nggak bosan nih ketemu Panji dari kemarin, dua kali kan ini. Panji lewat terus kemudian sempat diskusi juga makan siang dan sekarang kita ketemu lagi. Cuman ya sepertinya saya melihat Pak Ais dan Pak Heru maupun di Bandung dan ketemu dengan kelompok-kelompok inti dari penggiat pendidikan di Jabar, jadi sekaligus sekalian. Jadi Ibu Bapak sekalian, saya melihatnya Pak Tisnawan dan Pak Heru ingin menghadirkan sebuah platform ke Ibu Bapak sekalian yang mungkin ini menjadi perpaduan kalau saya melihat sekilas antara knowledge management system dan medsos. Nah, knowledge management system kan kalau dari sisi definisinya adalah bagaimana bisa menyimpan pengetahuan. Utamanya tentu yang tadinya pengetahuan basic yang diungkapkan secara lisan kemudian diekspresikan menjadi tulisan. Nah, namun kemarin kita bicara panjang dengan Ibu Bapak yang mencermati bahwa para siswa itu para siswi lebih suka TikTok ketimbang menulis. Artinya yang dulu budaya lisan kita mencoba mengajak mereka untuk berubah ke budaya tulisan. Lalu ketika mereka mengupdate statusnya di medsos itu kita masih melihatnya sebagai media tulisan. Tetapi sekarang dengan adanya TikTok ini sepertinya akan berubah lagi menjadi budaya lisan karena di situ video dan sebagainya. Tapi apapun buat kami ya video ataupun tulisan yang tidak lebih sebarisan data yang perlu kita simpan ke dalam sistem. Jadi nanti kita lihat dari Mas Amran simbolik ini modelnya data atau informasi atau pengetahuan apa saja yang tersimpan. Apakah hanya yang berupa tekstual yang nantinya eksplisit ataukah juga kalau ada wawancara para leluhur, para tetua, para senior siapa tahu bisa juga disimpan ke dalamnya. 3 minggu yang lalu saya mengunjungi Arsip Nasional Oman dan Arsip Nasional Oman itu sampai punya program khusus di studio hijaunya untuk mewawancarai para leluhur mereka, para senior yang mereka kalau disuruh tulis tidak mau, tapi kalau diwawancarai baru keluar banyak. Dan sebenarnya kan kita di beberapa daerah di kita itu masih banyak yang sebenarnya seperti itu, suruh tulis tidak mau tapi diwawancarai banyak. Jadi kekayaan intelektual seperti itu yang mesti kita perhatikan. Nah, tinggal pertanyaannya ketika manajemen pengetahuan itu sudah menyimpan pengetahuan di dalamnya, nah, bagaimana lalu kemudian kita bisa diskusikan, kita bisa komentari dan sebagainya seperti layaknya kalau Ibu Bapak sekarang lihat beberapa media online pun seperti dan segala macam kan selalu ada komentar di bawahnya. Namun ya karena kita mendapatkan gelar sebagai netizen yang paling kurang ajar se-Asia Pasifik, jadi ya komentarnya banyak yang tidak beres gitu. Jadi tentunya kalau di kalangan guru saya melihat kemungkinan itu mungkin tidak akan terjadi karena guru cenderung lebih sopan gitu kan dalam berbicara, tidak seperti kelompok-kelompok komunitas lainnya. Jadi kalaupun mau nyinyir ya nyinyirnya sopan gitu kan. Kalau jadi ke kebun binatang nggak akan keluar itu kan, makian-makian ala Jawa Timur nggak akan keluar segala macam. Jadi biasanya itu yang terjadi. Jadi, tentu saja tapi proses autentikasi untuk menentukan mengidentifikasi ini siapa perlu. Jadi kita juga perlu memberikan contoh kepada kawan-kawan lainnya bahwa transparansi itu ada di sana. Kalau Anda menulis sesuatu, ya Anda harus bertanggung jawab terhadap itu. Jangan lalu kemudian pakai akun palsu, sumpah serapah di situ, ya nanti jadi
sebuah platform yang kurang sehat. Ya nggak sehat biarin aja di Facebook dan sebagainya, tapi yang ini kita harus pelihara untuk sehat. Kira-kira itu mungkin penasihat dari saya untuk sekalian. Saya nanti juga mohon maaf tidak sampai tuntas karena harus kembali ke Jakarta. Besok pagi jam 8 saya mengajar program S1 UI JIT. Terima kasih Pak Yudo, dari kemarin sudah di sini, kembali ke Jakarta acara. Untuk Bapak-Bapak kembali ke sini lagi. Besok hari ini misalnya masih Pak Yudo, ini barangkali Pak Heru akan nyambung dari beberapa hal yang terkait ke mungkin asal muasal dari asal muasal. Pak Heru. Terima kasih Pak. Aku tak suara saya pas terdengar ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, ini kesekian kali kita diskusi. Nah, kenapa saya minta waktu cukup panjang untuk memberikan kata-kata, kalimat-kalimat karena memang yang mendalami pertama aplikasi atau ininya Mas Sabran itu memang saya. Itu saya dapat tugas dari salah satu kementerian di pusat untuk mendukung itu kegiatan yang dianggap punya pengaruh besar terhadap perjalanan bangsa ini. Nah, salah satunya adalah salah satu aplikasi yang dikembangkan Mas Sabran ini, namanya Simbolik.id. Jadi artinya pemerintah sebetulnya sangat concern dengan gerak satu jargon yang disebut gerakan revolusi mental, karena memang kita paham bahwa kita semua pasti setuju bahwa saat ini yang diperlukan bangsa ini adalah merevolusi mentalitas bangsa. Kita setuju itu pasti gitu, karena ya ini kan persoalan pola pikir kita yang udah kayak begini, yang harusnya teknologi itu dijadikan alat dan kita peralat, tapi malah alat memperalat kita gitu ya. Kan itu kan hal yang memprihatinkan kita semua. Nah, Mas Sabran ini salah satu yang sudah juga dapat endorsement dari kementerian yang saya sebut tadi, kan Kementerian Kemenko PMK, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sudah mendapat endorsement dengan Pak Menteri langsung, bahkan ditarget 20 juta gitu. Ya, ditarget punya ini 20 juta 20 juta user. Nah, tapi sebetulnya gini, saya mau itu cuma satu hal yang kedua, spiritnya itu begini Bapak Ibu, bahwa kita kan mengenal ada era industri 1.0 ya, tahun 1700-an, terus tahun 1900-an ada era industri 2.0, terus ketika teknologi telekomunikasi atau komputer ditemukan ada era industri 3.0, terus sejak 2011 yang lalu karena sudah era digital, terus kemudian ada era industri 4.0 gitu, yang semuanya disebut sebagai sebuah revolusi, dikenal revolusi teknologi atau revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Nah, artinya gini Pak, saya nggak perlu cerita itu karena Bapak-Bapak pasti Bapak Ibu semua udah paham betul, gitu ya. Satu hal yang artinya dampak daripada era industri 4.0 ini adalah kemanusiaan kita semakin terdegradasi. Istilahnya apa tuh? Peran manusia semakin dikecilkan karena tingkat produktivitas sudah jadi semakin tinggi. Kalau dikerjakan sama manusia doang cuma dapat 10, tapi begitu dengan teknologi perharinya bisa ribuan atau mungkin bahkan jutaan gitu. Nah, peran manusia makin kecil hingga banyak tergantikan sama teknologi gitu. Artinya ada satu hal yang perlu kita sikapi ya dengan situasi ini, dan cara menyikapinya ya kita harus cerdas gitu. Itulah sebabnya sekarang di banyak negara sudah mulai bicara tentang society 5.0. Nah, kita juga gitu. Artinya menurut saya juga berpikiran bahwa kita mari mempersiapkan diri ya, untuk
menyambut era ini semua. Nah, tools yang dibikin sama Mas Sabran ini, itu apa, symbolic.id yang dibikin Mas Sabran ini, ada tools, salah satu tools untuk kita bisa apa ya, bisa gunakan, karena seperti tadi Pak Isnawan tersebut, memang harus orang pintar yang banyak bicara. Kan sekarang kan yang jadi leader leader dalam opinion leader gitu, key opinion leader itu Atta Halilintar. Bayangin coba, sedih kan kita Pak, betul nggak? Ya. Nah makanya Mas Abraham ini bikin satu tools gitu yang mencoba apa istilahnya, mengimbangi jangan orang yang nggak kompeten yang jadi key opinion leader di masyarakat ini, tapi orang-orang yang kompeten. Dan dalam pembentukan sebuah masyarakat baru, masyarakat baru yang orang nyebutnya ada 5.0 apapun itu namanya gitu ya, itu pendidikan adalah Pak, jadi apa istilahnya, untuk mewujudkan ini harus di salah satu yang punya peran besar dia pendidikan gitu. Selain ada pihak-pihak lain, pendidikan peran yang paling penting untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, yang cerdas menyikapi perkembangan teknologi ini. Dan Mas Abang kemarin, karena memang saya yang pertama mendalami aplikasi ini, saya ditugaskan waktu diminta sama Pak Budi, coba Mas dalami ini. Dan setelah saya dalami, saya pernah men-challenge Mas Abang dengan satu tim gitu. Dan kalau menurut kami aplikasi yang atau vehicle yang dibuat sama Mas Abang ini worth it kita apa namanya perjuangkan gitu. Jadi melihat bukannya terus kita menyepelekan Facebook, enggak gitu. Karena memang kan Facebook dibangun oleh kultur yang berbeda dengan kita ya Pak ya. Menyepelekan juga nggak apa-apa. Saya ada istilah tadi yang Mas Abang tadi diskusi sama saya ya. Ntar gue lebih detail cerita ini. Jadi misalnya begini, ada dua sales pergi ke satu tempat, gitu ya. Sales sepatu ya Mas ya. Ada sales sepatu ke satu tempat mau jualan sepatu, diutus sama kantornya. Nah sampai di sana si sales, ada dua sales ini, yang satu balik menyarankan jangan jual sepatu di sana, kan di sana nggak ada yang pakai sepatu. Gitu. Tapi yang satu lagi sales bilang, kita harus jualan sepatu di sana karena nggak ada yang pakai sepatu. Ya, paradoks ini yang menurut saya cerdas. Mas Arif akan bikin satu ilustrasi bahwa ini peluang buat kita, dan itu sebetulnya perlu kita ini terdengar pada timeline yang sama dengan masyarakat di dunia manapun yang sedang menyikapi perkembangan industri 4.0 untuk menjadi masyarakat yang cerdas. Gitu. Nah inilah yang mungkin apa yang sudah kami sama Mas Abang waktu itu sepakati, terus kemudian saya bawa ke Pandi. Nah karena Pak Isnawan kebetulan kan punya program yang dengan bapak-bapak ibu semua nih yang menurut saya pas gitu. Nah saya deliver ke Pak Isnawan, monggo Pak, ini bagus nih. Gitu. Nah rencananya malah tadi Pak Isnawan, saya dan Mas Abang sepakat kita akan bikin satu branding gitu ya, yang besar, apa istilahnya, digital ethnology. Namanya digital ethnology, gitu ya. Kita jadikan satu brand gitu, di mana salah satu toolsnya yang menurut saya mungkin semoga cukup kuat gitu untuk mengawal ini. Amin. Yang dibuat oleh Mas Abra. Kita perlu serius Pak untuk mengawal ini. Dan saya yakin, saya tadi cerita sama Mas Abra. Ini saya banyak ketemu komunitas guru, tapi di satu guru ini saya tidak temukan guru yang kan kita sering temuin Pak. Ada guru yang minder dengan profesinya.
Nah, di komunitas satu guru ini enggak gitu saya bilang. Karena punya rasa malu. kira-kira gitu dari saya, moga-moga memberikan satu gambaran karena memang ini momen saya menserah terimakan program ini ke Pak Isnawan untuk digulirkan oleh Pak Isnawan karena memang tepatnya memang di bawah Pak Isnawan. Kalau saya kan jualan. Gitu. Monggo. Ya, terima kasih. Kita bisa sih Pak Heru. Dari saya, terima kasih. Kita untuk memberikan koridor di mana kita mau bergerak. Nah, ada satu yang saya ingat dari Pak Toto itu, guru adalah filsuf. Nah, jadi apapun koridor tetap menjadi filsuf, gitu kan? Nah, itu terima kasih loh, sekarang luar biasa menurut ini dan inilah tadi saya sampaikan bukan guru yang seperti biasanya guru yang ada, jadi guru yang memang dalam tanda petik mungkin rada gila, gitu ya. Oke, dari saya cukup. Mungkin langsung ke Mas Abraham untuk kita diskusi ini dan mungkin kita awali dengan konsep-konsep yang mendasari sebuah itu apa sih kan? Saya tadi malam pagi juga ada seperti peluang gitu. Sampai kita bicara ukuran siklus Jawa dalam siklus budaya kita monggo Mas Abraham silakan ya monggo silakan. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu sebentar aja satu pertanyaan. Karena ini kebetulan kan momennya bersamaan dengan HGN ya, Hari Guru Nasional. Apa ini sengaja pertemuan ini berhubungan dengan itu? Ini Pak, alam semesta yang ini bahasa alam semesta Pak. Kayaknya tanda-tanda ini. Maksud saya itu memberi semangat ke calon pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pastikan tanggal ini tidak disengaja. Karena saya diundang Pak Heru itu tanggal 20. Tanggal 20 ada acara di Surabaya. Ada seminar di Fakultas Matematika. Terus baru bisa tanggal 22. Kalau dari Surabaya ke Bandung kereta lumayan panjang gitu ya. Jangan perpanjangan, matiin dulu, kemudian direkam ulang. Panjangan, matiin Oke, dulu. mungkin